Halo, gua Steven dari workshop AJM Audio Works yang berlokasi di Jalan Radin Inten 2, nomor 102, Durensawit, Jakarta Timur. AJM berdiri ini tahun 2006, tepatnya di bulan Februari. Tapi pada saat pertama kali berdiri, kita belum punya nama yang namanya AJM Audio Works. Kita pertama kali berdiri itu Abadi Jaya Motor. Setelah itu kita berganti nama di tahun 2008 menjadi AJM Audio Works. Awalnya kita membangun Abadi Jaya Motor itu adalah workshop, bengkel, dan servis maintenance mobil. Tapi dari situ saya tidak mendapatkan passion saya karena saya tidak memahami apa yang saya mainkan di saat itu. Akhirnya di 2008 saya mengubah Abadi Jaya Motor itu menjadi AJM Audio Works, di mana itu kita mulai masuk ke spesialis car audio. Saya kenal akan audio ini, terutama di audio mobil ini, sebenarnya pada saat saya mulai membangun yang namanya AJM Audio Works. Jadi termasuk kita adalah pemain baru di car audio ini. Oke, untuk pertama kali saya terjun di car audio, saya merasakan segala sesuatu yang baru. Semuanya serba baru karena bidang saya sebenarnya saya adalah lulusan dari sarjana informatika komputer ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan car audio. Tapi di tahun 2008 saya merasakan, wah, ini ada sesuatu yang saya punya passionnya, punya niatnya. Akhirnya sampai sekarang ini di car audio ini saya merasakan saya involved di dalamnya. Untuk car audio ini sendiri, saya sebenarnya kita pernah training pertama kali di 2007 di Audio Works. Waktu itu namanya mungkin Koasan ya, semuanya pada tahu dengan dia. Dari situ saya belajar banyak mengenai car audio, belajar tentang apa itu perkabelan, bagaimana membangun suatu pilar, bagaimana membuat suatu kosmetik car audio, bagaimana tuning yang baik. Nah, disitulah saya belajar banyak di situ. AJM pertama kali turun di kompetisi yaitu mungkin di tahun 2008. Pertama kali saya turun itu saya belum memiliki mobil yang namanya mobil bensin. Waktu itu saya punya Isuzu Panther, tapi Isuzu Panther itu tidak bisa diturunkan untuk kompetisi. Akhirnya secara diam-diam saya pergi jual Isuzu Panther-nya, saya rubah menjadi Honda Stream. Saya bangun audio waktu itu dengan waktu saya belajar dengan Audio Works. Pertama kali AJM tanding di car audio competition, kita langsung masuk ke genrenya di sound quality. Dengan two-way system, dengan special class waktu itu kalau saya tidak salah ingat adalah special class crescendo, di mana kita berhasil mendapatkan juara 2 pertama kali tanding, dan nilai total skornya itu sama dengan juara 1 yang jauh lebih profesional dari AJM. Kenapa saya memilih SQ untuk di awalnya? Karena bagi saya genre SQ ini adalah satu genre yang bisa dinikmati oleh semua pecinta car audio, baik itu musikalitasnya, baik itu low frekuensi, mid frekuensi, high frekuensinya, itu bisa diterima dengan baik. Secara kompetisi animonya ya, mungkin dulu pemain kompetisi itu tidak sebanyak sekarang ya. Kalau sekarang ini pemain kompetisinya sangat banyak, dominasi dengan medium to high end. Kalau zamannya dulu mungkin high end-nya itu sangat sedikit sekali, malah banyak di medium to low end-nya. Competition di car audio bagi saya, kalau kita seorang profesional yang sudah terjun di car audio, itu sangat penting. Pertama adalah kita dapat
mengolah skill kita menjadi lebih baik, dan lebih baik lagi. Kedua adalah kita bisa membuat diri kita bagaimana punya jiwa sportivitas kompetisi, sehingga di saat kita kalah kita mampukah untuk menerima, di saat kita menang apakah kita bisa mempertahankan result dari kemenangan kita. Untuk AJM, kalau ditanya paling antusias di event apa, bagi AJM adalah semua itu berbalik ke customer kita yang bertanding. Jadi selama customer itu untuk memilih suatu pertandingan, baik itu Usachi, IASKA, MEKA, EMA, ICANN maupun SQC Club, kita akan menurunkan mobil di semua asosiasi itu. Karena bagi saya semua asosiasi itu punya kiat-kiat tersendiri bagaimana cara kita bisa memenangkan pertandingan itu. Jadi tidak ada satu event pun bagi Steven AJM ini yang menjadi prioritas untuk berkompetisi. Balik lagi ke customer, dia mau milih kompetisi event apa gitu. Saya sebagai installer, tantangan untuk berkompetisi yang paling menarik bagi saya adalah Usachi. Kenapa? Karena track yang dipakai tidak banyak, tapi di dalam track itu sangat kompleks, sangat complicated. Walaupun cuma 3 track yang dipakai, tapi di 3 track itu kalau kita salah satu frekuensi saja, bagi saya lagu itu tidak menjadi enak lagi. Mengenai kompetisi yang cukup banyak selama satu session ya, selama satu musim mungkin ya. Ya, hampir semua kompetisi baik di Jakarta, di luar kota, baik itu Pulau Jawa, Pulau Bali maupun segala macamnya, AJM berusaha untuk mengikuti. Terlepas dari itu, bukan berarti kita melupakan tanggung jawab saya sebagai installer di workshop saya, tapi kebetulan di workshop kita ada orang kepercayaan saya yang bisa saya pakai untuk mengurus pekerjaan yang berlangsung, sehingga nanti setelah proses kompetisi selesai, saya akan balik untuk tuning mobil yang sudah jadi. Jadi kompetisi itu tidak mengganggu sama sekali akan kerjaan saya di workshop. Kompetisi bagi saya, kita keluar kota, mungkin setiap minggu kita ikut. Penting bagi saya, ya saya jawab itu penting ya. Tapi seberapa pentingnya bagi saya adalah market ya. Bagaimana kita membuat suatu market baru dari kompetisi ini, di mana setiap kali kita ada pertandingan, artinya kita ada pengupgradean sistem, ada yang namanya perbaikan sistem. Jadi itu merupakan salah satu market yang baik buat saya sebagai toko. Market yang baik untuk customer saya adalah bagaimana dia merasa dia memasang suatu sistem di AJM Audio Works, akhirnya sistem di mobil mereka itu tidak terlalu lemah dibandingkan dengan sistem yang dibangun di workshop orang lain. Jadi mereka lebih pride, lebih bangga dengan hasilnya pemasangan yang ada di AJM. Dari 2008 sampai 2022 ini, saya rasa mungkin kalau mau dikalkulasikan trofi kita mungkin sudah di atas 1000. Tapi AJM tidak pernah menot satu persatu piala kompetisi kita. Jadi kita selalu menganggap let it flow, artinya setiap kemenangan itu adalah suatu prestasi yang baik untuk saya, untuk menjadikan itu jauh lebih baik. Hal lain yang saya cari di kompetisi ini mungkin adalah kepuasan pribadi saya ya. Dimana saya bisa memberikan tambahan ilmu yang baru, baik dalam cara saya mendengar sistem audio, baik dalam cara saya mentuning audio, ataupun baik dalam saya menginstal aplikasi di mobil. Rule demi rule, ya itu poin penting ya bagi kompetisi bagi saya ya. Jadi sebagai installer atau sebagai orang yang mau bertanding di dalam suatu kompetisi, bagi saya regulasi itu benar-benar harus kita hafalkan di luar kepala kita.
Kenapa? Karena kita tidak boleh menyalahi aturan. Kita tidak boleh melanggar aturan itu. Jadi aturan itu kita harus pahamin dulu. Karena setiap asosiasi punya pakemnya tersendiri. Bagaimana cara menghafalkan rule itu bagi saya? Ya gampang. Ya event ini ya apa yang mesti kita tandai, kita garis notekan. Event ini apa, kita notekan. Jadi dari event semua itu kita sudah punya note yang kita mungkin tidak akan langgar dan kita tidak mungkin akan salah di dalam pertandingan. Kalau kita tanya untuk kompetisi tantangan yang paling berat mungkin adalah event yang paling besar, yaitu kayak seperti Champion of Champion, di mana kita hari itu tidak bertanding melawan toko. Yang kita tanding adalah distributor, pemegang brand. Di mana pemegang brand itu ya mungkin dia punya wawasan lebih luas daripada toko. Jika pertandingan itu bukan suatu pertandingan yang besar atau pertandingan nasional harian, bagi saya itu adalah bagaimana kita menyiasati setiap keperluan atau kemauan juri saja. Untuk kompetisi sekarang saya rasa setiap asosiasi sudah melakukan yang terbaik. Baik itu ada yang namanya piala, ataupun yang namanya itu ada yang namanya awarding atau reward atau national champion atau Asia champion. Yang mungkin mesti diperbaiki adalah saya rasa bagaimana si asosiasi itu bisa membuat event itu lebih terkenal. Jadi bukan kompetisi yang hanya sebatas toko antar toko. Jadi kaum publik tahu, oh hari ini ada kompetisi nih, kaum publik datang, akhirnya bisa meningkatkan market penjualan kita gitu. Ya harapan saya untuk di kompetisi car audio ini, ya ayolah semua teman-teman yang punya profesi sebagai car audio installer atau siapapun itu, ayo kita berkompetisi, karena dengan berkompetisi itu kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru dan baru. Karena bukan semata-mata kemenangan yang kita dapati, tapi skill tuning, skill kita mendengar, bagaimana kita melihat toko lain membuat itu lebih baik daripada kita, ataupun walaupun mungkin kita lebih baik dari mereka, tapi kita bisa mendapat teman yang baru. Untuk saya sebagai installer ataupun tuner di bidang car audio, pada saat kita membuat suatu mobil kompetisi, yang paling berat itu yang saya rasakan mungkin adalah bagaimana kita membuat mobil itu menjadi baik, sehingga waktu kita untuk mentuning mobil itu menjadi semakin singkat. Dimana saya selalu mendengar orang membuat suatu mobil kompetisi, mereka harus tuning 1 hari, 1 malam, 3 hari, 2 malam, ataupun 7 hari. Bagi saya, selama Anda membuat mobil itu perfect, artinya semua segala sesuatunya itu solid, rigid, instalasinya benar, gennya benar, semuanya benar, instalasi atau tuning itu mungkin akan jauh lebih cepat daripada sampai berhari-hari. Modal utama untuk jadi juara saya rasa adalah mental ya. Kalau saya rasa ya, bagaimana mental kita untuk berjalan di kompetisi. Apakah siap kalah, apakah siap menang. Jika Anda sudah punya 2 mental itu, saya rasa Anda turun di kompetisi tidak ada beban berat lagi di situ. Ya ini suatu pertanyaan yang bagus ya buat saya pribadi. Kenapa nih si Steven dari Ajaim ini suka menjadi vokal nih ya? Artinya vokal ini dalam arti bukan vokal musik ya bro. Artinya adalah kenapa sih kok kalau ada sesuatu yang salah Steven ini selalu maju dulu, protes dulu gitu. Karena bagi saya kalau Anda mau benar, kalau Anda hanya berkulit di belakang itu nggak ada gunanya. Lebih baik kita maju, kita lakukan protes, baik itu kita obrolkan ke asosiasi ataupun ke dewan juri. Karena
dengan kita menyampaikan persepsi kita, ada suatu perbaikan dari asosiasi. Bukan berarti Steven vokal atau Steven suka protes karena mau menang. Itu tidak ada di dalam benaknya Steven sama sekali. Bagi saya, kemenangan itu yang tadi saya bilang, itu adalah rezeki. Kekalahan itu adalah motivasi untuk kita belajar lebih baik lagi. Tetapi kemenangan atau kekalahan itu yang dilakukan oleh suatu asosiasi atau dilakukan oleh suatu juri, itu bagi saya adalah tidak baik. Artinya asosiasi itu akan terpuruk, juri itu akan menjadi blok daripada peserta kompetisi. Untuk kualitas juri ada juri lokal, ada juri internasional ataupun juri luar lah ya bahasanya ya. Bagi saya ya sebenarnya semuanya bagus. Tapi karena saya sering keluar negeri untuk mendengar mobil orang lain, kita sering mendengar mobil yang mungkin buatan internasional lah kita katakan begitu. Bagi saya juri lokal itu masih tetap terbaik. Artinya bagaimana kualitas juri Indonesia itu dibandingkan juri internasional, Indonesia itu masih tetap terbaik. Tetapi memang juri lokal ini identik dengan yang namanya juri A dekat dengan juri B dekat dengan si C atau apapun itu, akhirnya terjadi bilanglah, juri lokal kurang asik, asiknya juri internasional. Padahal kalau kita ke negara mereka, kita dengar mobil mereka, ya sorry to say ya, masih tetap mobil Indonesia the best lah. Saya selain sebagai installer ataupun tuner juga sering sekali dipakai atau dipanggil ya, bukan dipakai, pakai bahasanya kayak apa ya. Jadi saya juga sering sekali dipanggil untuk menjurikan event-event di luar negeri. Contoh negara yang saya sering datangi, mungkin saya sering menjuri di Thailand, saya sering menjuri di Singapura, saya sering menjuri di China, Taiwan, dan Malaysia ya untuk Asianya. Saya juga sering memberikan tren audio untuk beberapa negara seperti di Hong Kong, di Malaysia, dan di Singapura. Even di Cina pun kita sering melakukan pelatihan-pelatihan car audio. Fungsinya mereka itu bagaimana kita kenalin nih, bukannya negara kalian terbaik, jadi kita saling share gitu. Thank you untuk Amo Plus yang sudah meluangkan waktu untuk interview singkat ini. Dan sekian dari saya. Semoga informasi ini bisa memberikan ilmu baik kepada tuner, customer maupun pemilik toko.